minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Semoga kehidupan kita selalu dalam keberkahan dan insya Allah kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita kembali Allah pertemukan lewat media. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Insya Allah ini semua menjadi bahan evaluasi buat kita semua, jadi bahan tafakur, renungan buat kita semua, agar kelak kedepannya kita lebih bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya memohon maaf kalau ada nanti pembahasan yang saya sampaikan kurang berkenan di hati saudara-saudariku, mohon dimaafkan. Mungkin banyak kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan dari materi yang saya sampaikan. Saya tekankan di sini, saya hanya manusia biasa. Profesi saya hanya sebagai motivator yang tugasnya untuk membangunkan orang yang lagi tidur dan membuka pola pikirnya yang mungkin selama ini rada sempit atau mungkin sulit untuk menerima pembelajaran. Insya Allah dengan izin Allah hari ini saya berusaha berbagi ilmu. Maaf sekali tidak ada maksud untuk menggurui siapapun juga. Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua ilmunya banyak, luar biasa, pengalamannya pasti banyak, dan yang pasti ilmunya lebih dari saya. Insya Allah saya meyakini setiap ilmu yang saya pahami berusaha saya berikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa melihat ceramah motivasi saya yang selanjutnya dan semoga bermanfaat. Hari ini saya akan bahas tema tentang arti dari surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa bersama-sama hari ini lebih memahami arti dari surat Al-Fatihah yang selama ini dari hari ke hari kita terus membacanya. Masya Allah, luar biasa. Untuk sholat fardu saja kita membaca surat Al-Fatihah sudah 17 kali. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, witirnya, duhanya, istihoronya. Masya Allah, luar biasa. Makanya Alhamdulillah, Masya Allah, kita masih Allah selamatkan. Karena seperti yang kita ketahui di surat Al-Fatihah di ayat yang ke-5 itu sudah dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita semua berusaha hari ini untuk mencari ilmu yang benar-benar bermanfaat yang bisa kita amalkan. Surat Al-Fatihah ini kita baca, dan saya rasa tidak semua orang yang tahu artinya. Baca saja, tapi tak tahu artinya. Saya berusaha, ini untuk diri saya juga, berusaha kita untuk menjadikan sholat itu adalah suatu kebutuhan, bukan formalitas, bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Yang namanya butuh harus dilakukan. Ibarat orang makan, kalau lapar pasti cari makan. Begitu juga kita untuk sholat. Kalau kita belum melakukan sholat, itulah sama sih ada yang kurang dalam kehidupan kita. Ada perasaan bersalah kepada Allah kalau kita tidak melakukan sholat fardu yang jelas-jelas sudah merupakan kewajiban selaku umat Islam. Dan kalau kita berusaha lagi untuk meningkatkan lagi,
Bukan hanya kewajiban, tapi sudah merupakan kebutuhan. Yang namanya kebutuhan tidak tanggung-tanggung, tidak ada basa-basi di sini, harus dikerjakan, harus dilakukan. Mudah-mudahan dengan kita sering melakukan sholat di awal waktu, Allah semakin dekat kepada kita. Apalagi kalau kita memahami artinya, Masya Allah. Saya juga berproses, lagi belajar. Jadi maaf sekali, tidak ada maksud di sini untuk menggurui siapapun juga. Karena saya menghargai saudara-saudariku semua. Pasti semuanya sudah tahu bacaan Al-Fatihah beserta artinya. Tapi diamalkan atau tidak, itu walau alam. Nah, saya di sini berusaha untuk mengingatkan kita semua, berusaha kita apa yang kita baca, kita tahu artinya. Mungkin di sini baru kita bisa melaksanakan sholat itu secara khusyuk. Karena ujian kita untuk sholat khusyuk memang luar biasa. Musuh utama kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita berusaha bersama-sama. Semoga apa yang kita baca, kita tahu artinya. Biar kita bisa lebih menata kehidupan kita. Biar bisa kita lebih dekat kepada Allah. Saat kita dekat kepada Allah, Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama mulai dari hari ini berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita semakin dekat kepada Allah. Mohon maaf sekali. Mungkin video saya ini ada yang melihat dari para ustadz atau ustazah. Mohon maaf, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya sangat menghargai para saudara-saudari saya yang profesinya ustadz, ustazah. Semoga tetap istiqomah memberikan ilmunya untuk umat. Saya bahagia melihat saudara-saudariku semua yang berkecimpung di dunia dakwah. Yang ustadz, ustazah, teruslah berjuang memberi kebaikan buat umat. Semoga Allah berkahi segala perjuangan kita. Mohon maaf sekali. Saya berharap besar kepada para saudara-saudariku yang ustadz-ustazah. Berikan ilmu yang terbaik kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Bagaimana supaya ilmu yang kita sampaikan bisa menyerap, bisa dipahami. Memang tidak mudah untuk menyentuh hati seseorang, untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau suatu ilmu disampaikan dengan empati yang tinggi, dengan rasa yang tinggi, dengan rasa kasih sayang yang tinggi, ingin menghargai, saya rasa insya Allah, hati hanya bisa dirasa dengan hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan itu mudah-mudahan bisa diterima oleh saudara-saudari kita semua. Dan semoga apapun yang didengar bisa diamalkan. Karena apa yang kita sampaikan bukan main-main. Segala perkataan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah, akan dihisap semuanya. Dan saya yakin saudara-saudariku semua lebih paham, lebih tahu tentang ini. Saya hanya berusaha mengingatkan saja. Ini ekspresi saya, kepedulian saya. Bahagia rasanya di saat kita bisa banyak berbagi buat orang lain. Apalagi masalah agama. Saya meyakini sekali amal jariah akan menyelamatkan siksa kubur kita. Makanya banyak memberi ilmu dalam kebaikan untuk saudara-saudari kita. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui. Saya juga lagi berproses, lagi belajar. Tak ada batasan usia untuk terus belajar sampai kita nanti Allah ambil. Jadi berusaha memberikan yang terbaik buat saudara-saudari kita. Jangan sampai anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah tapi tak tahu artinya. Atau mungkin kita sendiri pun tak tahu artinya. Maaf sekali. Untuk memulai suatu kebaikan memang tidak mudah. Tapi kita wajib berusaha. Motivator terbesar ada dalam diri kita sendiri. Kenal diri, kenal sejarah, insya Allah baru kita bisa mengenal Allah. Saya yakin dan percaya, pada dasarnya kita semua pasti ingin berbuat baik kepada siapapun juga. Dan seperti harapan kita, semoga harapan kita ini bisa diterima. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Ingat, tugas kita hanya mengingatkan saja dalam kebaikan. Masalah hasil urusan Allah. Tapi jangan pernah berhenti, selalu mengingatkan dalam
kebaikan. Allah Maha tahu apa yang kita pikirkan. Allah Maha tahu apa yang kita rasakan. Saya berusaha untuk memberikan ilmu saya yang sedikit, semoga bermanfaat. Kita berusaha agar surat Al-Fatihah bisa benar-benar dipahami oleh kita semua, kandungan isi maknanya. Makanya ada tadabbur Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Saya salut sekali, apalagi untuk daerah kota Bandung, luar biasa. Pengajian di mana-mana. Ini mungkin yang menghalangi, masih ada kemudaratan dalam negeri kita, masih dilindungi kita sama Allah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang taat kepada Allah. Masjid masih ada yang untuk sholat di sana, walaupun dalam keadaan corona, punya keyakinan kuat. Saya bersyukur sekali, masjid masih ada yang sholat di dalamnya, walau dalam keadaan pandemi. Berusaha saja untuk sholat di masjid, kondisikan diri kita lagi sehat. Insya Allah, berusaha. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun juga. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita berusaha meminta perlindungan kepada Allah. Jadi wajib kita mengucapkan ta'awuz dulu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Allah mudah urusan kita. Apapun niat baik kita, semoga Allah luruskan. Mudah-mudahan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua umat, semua makhluk di muka bumi ini Allah sayang. Luar biasa, tak memandang, harus mengasihi semua makhluknya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang terpilih. Kalau mengasihi semua Allah kasih. Tapi untuk Ar-Rahim, Maha Penyayang, hanyalah orang-orang terpilih yang berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang terpilih, yang Allah kasih sayangi. Semoga kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, seluruh semesta alam, seluruh alam jagat raya ini. Allah yang memiliki. Semoga kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah, selalu melakukan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Teruslah kita banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat kumana lagi yang mesti kita dustakan? Ar-Rahman. Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak nikmat Allah. Sampai saat ini kita masih bisa bernafas secara gratis. Sementara saudara-saudari kita ada yang di rumah sakit harus membeli oksigen untuk bisa hidup. Tapi kita yang sehat, alhamdulillah, masih diberi nafas secara gratis. Berbanyaklah rasa syukur. Insya Allah di saat kita banyak-banyak bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Insya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan anak-anak kita. Keyakinan menentukan sikap. Insya Allah dengan keyakinan yang kuat, kita akan lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di surah Al-Fatihah ini diulang 2 kali. Di ayat kedua dan keempat.
Jualan. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi luar biasa, Allah itu sangat menyayangi kita semua. Masih juga diberi kesempatan buat kita semua untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Allah berikan ujian bukan untuk menyiksa, tapi memberikan pembelajaran dan banyak hikmah di balik ujiannya. Dan itu merupakan ladang amal kita nanti menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa lebih bijak, lebih cerdas dalam menyikapi kehidupan ini. Insya Allah. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita harus meyakini hari kiamat pasti akan datang. Dan semoga kita tak mengalami. Pasti nanti itu akan di anak cucu kita. Walau alam, kita berusaha tetap menjalani kehidupan kita dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya berikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak kita. Kenalkan Al-Quran sedini mungkin. Berusaha. Di usia 4 tahun sudah bisa diajar untuk sholat. Berusaha itu tiangnya kedua orang tua. Kapan lagi mendidik anak kita? Kalau tidak sedini mungkin. Jangan sampai kebablasan. Ini zaman udah canggih. IQ anak itu 100. Beda dengan kita zaman dulu. Makanan anak-anak sekarang pun sudah beda kayak kita dulu. Udah banyak yang instan, banyak gizinya, banyak proteinnya. Jadi berusahalah kita mendidik anak milenial di zaman sekarang ini tidak semudah. Kita hanya mengarahkan, mengingatkan, memberikan keyakinan yang kuat. Jangan memaksa, karena sesuatu yang dipaksa pasti tidak akan baik hasilnya. Jadi berusaha memberikan gambaran tentang hari kiamat, memberi gambaran tentang kasih sayang Allah. Semoga kita berusaha memberitahu anak-anak kita dalam kebaikan. Karena tanggung jawab kita selaku orang tua tidak mudah. Kita harus bisa membawa anak keluarga kita ke surganya Allah. Berusaha, ikhtiar yang terbaik. Masalah hasil urusan Allah. Yang penting lakukan yang terbaik. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena kita adalah contoh buat anak-anak kita. Jadikan perjuangan baginda kita Muhammad SAW adalah idola buat anak-anak kita. Jangan mengidolakan public figure. Usaha mengingatkan anak. Banyak-banyak mengingat kematian. Karena kematian tidak memandang usia. Kapan saja, di mana saja. Kalau sudah waktunya, Allah berkehendak, Allah ambil kapan saja nyawa kita. Jadi berusahalah. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Makanya ekspresi tanda kita itu menyembah kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah adalah dengan melakukan sholat fardu. Mudah-mudahan kita berusaha. Apa yang saya sampaikan kembali ke diri saya. Kita sama-sama berjuang di sini. Makanya kita sesama muslim itu selalu saling mengingatkan di saat lupa. Menguatkan di saat futur iman kita, naik turun iman kita, lemah tuh iman kita. Berusaha kita bangkitkan lagi dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dan selalulah berusaha mengingatkan dalam kebaikan dan selalu berdoa dalam kebaikan. Selalu doakan yang baik-baik saja, karena ucapan adalah doa. Apa yang kita doakan akan kembali kepada diri kita. Hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Makanya jangan curhat dengan manusia. Curhatlah hanya kepada Allah. Berkeluh kesalahannya kepada Allah. Nanti Allah yang tuntun jalan kita. InsyaAllah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dan jalan yang engkau ridhoi. Luar biasa. Masya Allah. Kita selalu dituntun ke jalan yang lurus. Jadi semoga
sholat kita, bacaan kita ikhlas, sudah menjadikan kebutuhan. Allah akan menjawab doa-doa kita dengan ketulusan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah beri nikmat. Masya Allah, luar biasa. Allah akan memberi jalan yang Allah ridhoi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan yang Allah beri nikmat, dan bukan pula jalan orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Jadi berusaha kita, semoga Allah memberikan petunjuknya, Allah berkahi hidup kita, Allah berikan nikmatnya. Jangan sampai kita membuat Allah jadi murka dan menyesatkan hidup kita. Hati-hati, jangan sampai nanti kita tergolong hati yang sakit, hati yang mati. Mudah-mudahan kita mempunyai hati yang sehat. Berusaha. Memang ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Semoga apa yang kita pikirkan hanyalah hal yang baik-baik saja, positif thinking. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan, kita berusaha meminimalisir perasaan kita agar tetap berusaha mengkondisikan hati kita tetap baik-baik saja. Memang ini tidak mudah. Itulah hidup, banyak ujiannya. Kalau kita cerdas, bijak, kita pasti bisa menyikapi apapun permasalahan dalam hidup kita. Itulah butuhnya kita bersilaturahim. Kita bertemu saudara, bertemu teman baru yang lebih membuat kita lebih meningkat keimanannya. Maka berkumpulan dengan orang-orang yang soleh, carilah lingkungan yang baik. Mudah-mudahan kita berusaha. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud menggurui siapapun. Saya hanya berusaha memberikan ilmu saya, memberikan hidup saya. Semoga bermanfaat buat saudara-saudari kita yang lain. Selagi usia masih ada, masih sehat, masih banyak waktu dan kesempatan, usahalah. Banyak-banyak ingat kematian. Seakan-akan besok kita Allah ambil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang arti surah Al-Fatihah. Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua sudah tahu artinya. Semoga kita berusaha untuk mengamalkannya, karena memang tak mudah. Kita wajib berusaha, tak putus-putusnya berdoa, minta dikuatkan keimanan kita kepada Allah. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, kekurangan dalam penyampaian, banyak kelemahan-kelemahan. Pasti saya hanya manusia biasa, pasti banyak kekurangan. Bahagia di saat kita merasakan kekurangan kita itu, kita berusaha untuk mencari bagaimana kita bisa menutupi kekurangan kita itu dengan banyak berusaha, banyak-banyak belajar dengan siapa saja. Semoga saudara-saudariku yang profesinya ustaz-ustazah tetap semangat, tetap istiqomah, memberikan ilmunya buat umat dengan keikhlasan. Profesi sebagai ustaz-ustazah, pendakwah ini adalah tugas dari Allah untuk akhirat kita. Jadi niatkanlah kita memberi ilmu kita karena mengharap cinta dan ridho Allah. Hati-hati dengan pujian, karena pujian ini bisa membuat kita tersesat. Usahalah menyampaikan kebenaran karena niatnya mengharap cinta dan ridho Allah. Maaf sekali,
Kita harus lebih cerdas menyikapi hidup ini. Carilah pengajian yang membuat kita bertafakur, merenungi hidup ini. Jangan sampai hanyut dengan canda, apalagi banyak tertawa. Tugas kita sebagai pendakwah berusaha bawa jamaah kita ke jalan Allah, bawa jamaah kita untuk bertafakur, untuk merenungi segala dosa dan salah. Jangan sampai terbuai hanyut dengan canda, apalagi tertawa. Boleh-boleh saja bercanda, hanya sepertiga, sedikit saja. Setelah itu lanjutkan. Untuk menyampaikan soal agama ini harus tegas, tidak bisa basa-basi. Kebenaran harus disampaikan dengan tegas, karena semua ada di Al-Quran. Berusaha menyampaikan dengan lebih bijak lagi, usaha supaya agar saudara-saudari kita tersentuh mendengar apa yang kita katakan, karena kita hanyalah wasilah jalan dari Allah. Di balik kita ada Allah, Allah yang menggerakkan kita. Makanya kita selalu harus berusaha, kita tetap berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita hanyut dengan pujian. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita ingin tetap istiqomah di jalan Allah, banyak istighfarnya, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi zikrullahnya. Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua sudah tahu ilmunya. Pasti sudah mengamalkannya. Usaha kita. Ada saudara yang tidak tahu, kita kasih tahu dengan adab yang baik. Kalau kita melihat ada kekurangan, tolong diperbaiki dengan adab yang baik. Kalau ada kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita terima, tolong sampaikan dengan adab yang baik. Kalau ada kesalahan yang kita lihat, tolong dibenarkan dengan adab yang baik. Jangan pernah menyalah-nyalahkan, jangan pernah mencari kekurangan dan kelemahan orang lain, karena Allah tak suka. Karena pada dasarnya manusia tak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan, dosa, hilaf, apalagi lupa. Jadi berusahalah kita menyampaikan sesuatu dengan adab yang benar-benar baik, tertata. Mudah-mudahan kita berusaha, kita semua berproses, tidak ada yang instannya langsung bisa, tidak. Kita berusaha, saya sendiri pun berusaha untuk terus menjaga lisan sikap kita. Mohon maaf, apalagi profesi kita sebagai pembicara itu luar biasa ujiannya, karena kita tahu apa yang kita sampaikan itu akan dihisab di hadapan Allah. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita ngomong tapi kita nggak mengamalkan. Nauzubillah min dzalik. Kita berusaha tetap bergantung kepada Allah. Saya berusaha terus untuk berpikir yang baik-baik saja. Jangan sampai kita bergibah, memakan bangkai saudara yang sudah mati. Tentu kita tidak akan mau sekali. Nauzubillah min dzalik. Kita sudah tahu hukum gibah. Berusaha kita, semoga kita bisa jauh dari gibah. Semoga kita bisa meninggalkan riba. Walau tak mudah, berusahalah agar selamat hidup kita dunia dan akhirat. Karena hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Jadi berusahalah kita untuk berusaha berjuang supaya kita tetap berjalan di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Semoga kita semua berusaha bersama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapa. Orang yang bijak, orang yang cerdas, siap menerima kritikan apapun. Insya Allah kritikan yang membangun itu, Masya Allah, luar biasa. Terimalah, karena pada dasarnya setiap orang pasti punya kekurangan. Tak ada waktu buat kita mencari-cari kekurangan, kesalahan orang lain. Tak ada waktu, karena diri kita saja sudah banyak dosa, banyak salah. Kita ini banyak hilang, banyak lupanya. Jadi berusaha belajar memahami orang lain, walau tak mudah. Jangan pernah berharap diri kita dimengerti, apalagi dipahami. Hanya Allah yang bisa memahami kita. Insya Allah kita terus berusaha. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, banyak keterbatasan.
Semoga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Teruslah belajar, teruslah memberi dalam kebaikan, tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada lisan sikap yang kurang berkenan. Itu karena saya masih banyak kurang ilmu dan kurang keyakinan. Banyak saya kelemahan. Tapi insya Allah kalau ada kebenaran, pasti datangnya dari Allah. Insya Allah kita berusaha sama-sama untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.